Satu, kami mendukung pelaporan terhadap Jokowi dan dua nama lainnya dengan inisial P dan ES. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Berulang-ulang kami mendesak agar kasus ini segera dihentikan karena sudah tidak relevan lagi. Jika sebelumnya Jokowi yang membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, kini giliran Jokowi dan dua orang lainnya berinisial PE dan ES yang dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Rustam Effendi dan dua koleganya yang tergabung dalam tim pemburu ijazah palsu Jokowi. Terkait laporan itu, kubu Roy Suryo CS yang diwakili oleh tim hukumnya, Refli Harun, dengan tegas mendukung penuh dilaporkannya Jokowi dan dua nama lainnya ke Bareskrim Polri. Dengan dilaporkannya Jokowi dengan pasal pidana, kubu Roy Suryo mendorong Bareskrim Polri bertindak adil dengan menindaklanjuti proses penyelidikan dan penyidikan laporan dari tim pemburu ijazah palsu Jokowi. Kenapa kami mendukung pelaporan Jokowi dan dua nama lainnya? Kalau nama lainnya kan ada P dan kemudian ada ES ya. P dan ES karena kita menghargai azas praduga tak bersalah. Yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada Heru Purwanto, ada Rustam Effendi. Karena terkait dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan Roy Tifa ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tifa yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa ijazah itu memang tidak ada atau palsu atau kemudian tidak original dan lain sebagainya. Terserah aja dia, congori dia kalau ngomong begitu terserah aja. Logikanya dia memang logika terbalik. Apabila Jokowi melakukan pembohongan publik terhadap 280 juta rakyat Indonesia, kita doakan supaya Jokowi dihinakan sehina-hinanya. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Seluruh anak dan cucunya. Selain Jokowi dan dua nama lainnya yang dilaporkan ke Bareskrim Polri, tim hukum Roy Suryo juga berencana untuk melaporkan Lecumanan yang menganggap dirinya sebagai korban atas sepak terjang Roy Suryo yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan Lecumanan, membuat laporan pidana terhadap Lecumanan karena kami menganggap Lecumanan sudah melakukan menyelundupkan diri seolah-olah pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan dalam statement Roy Suryo. Tim hukum Roy Suryo CS yang dipimpin oleh Refli Harun menuding tindakan Lecumanan sebagai perbuatan tak patut yang mengatasnamakan organisasi Pradi Bersatu seolah-olah menjadi korban. Berangkat dari kecurigaan itulah, Refli Harun mendesak Lecumanan bertanggung jawab lantaran dianggap telah merugikan Roy Suryo hingga dijerat pasal berlapis atas status tersangkanya saat ini. Lecumanan ini dari Pradi Bersatu. Pradi Bersatu itu organisasi. Nah, kita merasa bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya. Masa Pradi Bersatu merasa menjadi korban, merasa dirugikan dengan sebuah statement? Ini kan nggak benar. Lalu pasal yang diselundupkan dalam tanda kutip, pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian yang ancaman hukumnya 6 tahun. Pertanyaannya adalah, Pradi Bersatu itu benda hidup atau benda mati? Kok bisa dia terkena ujaran kebencian gitu? Kok ada orang yang mengaku-ngaku menjadi korban, padahal tidak mungkin dia jadi korban karena dia adalah organisasi. Tapi kenapa Lecumanan yang kemudian yang akan dilaporkan? Ya, nggak mungkin kita melaporkan Pradi Bersatu karena itu benda mati. Yang kita laporkan adalah orangnya. Di sisi lain, terlepas dilaporkannya Jokowi ke Bareskrim Polri,
Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan berkas perkara Roy Suryo yang sudah dinyatakan lengkap alias P21 tahap 2 dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Kombes Budi, Humas Polda Metro Jaya saat ditemui awak media baru-baru ini. Salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Juni akan P21. Kita dalam waktu dekat, kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya yang dianggap mengambil alih kewenangan jaksa, kubu Roy Suryo balik menyindir dengan menuding pemeriksaan berkas sudah melewati batas waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang diatur dalam baik kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama maupun yang baru, yaitu 14 hari. Polda Metro Jaya saja hanya bisa mendoakan karena bukan dia yang pengendalinya. Jadi pengendalinya adalah kejaksaan. Kok bisa? Kemarin di Polres Jakarta Selatan, ada seseorang yang dengan sangat jumlahnya mengatakan P21 sudah A1, ya itu pasti ini ya. Gitu kan. Ini saya berdasarkan data fokus detail. Mana data fokus detail? Malamnya dia sendiri kena P48. Kita menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Kubu Roy Suryo melalui tim hukumnya juga mencium adanya berbagai kejanggalan dalam kasus yang menjeratnya saat ini. Salah satu yang menjadi sorotan ialah adanya perubahan pasal. Dengan temuan itu, kubu Roy Suryo menuding Polda Metro Jaya telah melakukan penyeludupan pasal terkait pasal-pasal yang digunakan para pelapor untuk menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ada perubahan pasal itu yang ke JPU seperti apa, Pak? Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Di sini ada perubahan pasal-pasal itu, yang mana pasal itu ada yang dicabut, ada yang ditambahkan. Di antaranya dicabut adalah pasal 27A, yang mana tadinya ada dari awal 27A. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 sebenarnya sudah dicabut di KUHP pasal 28 ayat 2 ini, yaitu di KUHP, tapi di Undang-Undang nomor 1 2024 ada lagi. Jadi selama ini 1 tahun ya kan disidik dengan pasal-pasal ini. Begitu mau finish dirubah. Menanggapi berbagai polemik yang terjadi saat ini, termasuk dugaan pelanggaran hukum, kubu Roy Suryo mendesak kasusnya untuk segera dihentikan. Namun tidak dengan pembuktian ijazah Jokowi yang tetap minta dilanjutkan. Segudang bukti dan argumentasi hukum dibeberkan tim hukum Roy Suryo mengapa perkara yang dilaporkan Jokowi sudah tidak lagi layak untuk dilanjutkan, apalagi hingga naik ke persidangan. Dan berikut penjelasan tim hukum Roy Suryo. Berulang-ulang kami mendesak agar kasus ini segera dihentikan karena sudah tidak relevan lagi. Kalau kemarin kita sudah bicara lampaunya waktu dan minggu depannya kita bicara lampau waktu, berarti tambah terus harinya, ya kan? Jadi tambah terus harinya. Dan kalau kita terhitung dari starting point 26 Januari harus dilimpahkan selama 14 hari, maka sekarang sudah 116 hari, bukan lagi 84-85 hari. Lalu pertanyaannya dari 17 April ke 23 Mei ini, which is sudah 36 hari. Selama 36 hari itu ngapain aja itu barang, itu berkas. Jadi karena itu makin tidak relevan. Karena itu kami mengimbau kepada Kejaksaan Tinggi sebagai dominus litis ya, sebagai pengendali perkara untuk melakukan tindakan menghentikan kasus ini dengan mekanisme yang tersedia. Harusnya pasal 310, 311 itu harus jelas penerapannya. Yang satu unsurnya adalah sekedar mencemarkan nama baik, yang satu lagi ada unsur fitnah. Nggak bisa diterapkan dua-duanya. Jadi kalau pencemaran nama baik, artinya ijazahnya Pak Jokowi memang palsu. Jadi pemeriksa, yaitu penyidik yang sekarang, harus sebenarnya menanyakan lebih jelas dulu, ini pasal yang mana sebenarnya yang diterapkan. Nah, pasal-pasal kalau 310 ini akan mendukung laporan yang di Bareskrim sebenarnya. Itu adalah bisa menjadi bukti ya kan, bahwa Pak Jokowi
secara implisit mengakui bahwa ijazahnya palsu. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Intinya adalah ketika kasus ini sudah tidak layak lagi diteruskan karena lampau waktu yang sudah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya kalau dipaksakan untuk dilanjutkan itu justru terjadi ketidakadilan. Dua ketidakadilannya. Satu, bahwa kasus ini mengandung ketidakpastian bagi tersangka, lama sekali diombang-ambingkan dalam ketidakpastian. Dan yang kedua, ada potensi untuk adanya peradilan sesat.